Assalamualaikum Bu Nisa, apa kabar Ibu? Sehat-sehat semuanya? Waalaikumsalam Pak. Iya, alhamdulillah baik Pak dan sehat-sehat juga. Ya, Alhamdulillah ya Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi kok saya amati hari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya ya? Maaf ya Bu, kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa ya? Itulah Pak, sebenarnya saya merasa ada sedikit masalah. Namun saya bingung gitu Pak, mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Pak Riki ada waktu? Mohon maaf loh ya, Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Jangan sungkan Bu, insya Allah tidak mengganggu kok. Saya hari ini free. Alhamdulillah ya Pak kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak sebelumnya. Jadi begini Pak Riki, beberapa hari ini, bukan beberapa hari sih sebenarnya, adalah 3 hari ke belakang gitu ya Pak ya. Ini saya ini sering tidak nyaman gitu Pak. Pikiran saya ini jadi nggak tenang gitu. Jadi, apa yang bisa saya bantu, Bu, untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya gitu Pak ke Bapak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Selain itu juga dari pembicaraan kita ini saya sangat berharap juga mendapatkan solusi terkait masalah yang sedang saya hadapi ini, Pak. Oke, ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Jadi, permasalahannya seperti apa ya, Bu? Boleh diceritakan? Jadi begini, Pak, sekolah saya ini melaksanakan supervisi ya, Pak ya, yang dilakukan oleh pengawas. Waktu supervisi itu saya itu mendapat teguran, Pak, dari Bapak pengawas. Oh, begitu, Bu. Bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Nisa mendapatkan teguran tersebut, Bu? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya juga tidak terlalu serius sih, Pak. Oh, tidak serius. Tidak seriusnya seperti apa ya, Bu? Jadi gini Pak, Bapak pengawas itu mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan ketika pelaksanaan supervisi itu, Pak. Hmm, proses mengajar yang bagaimana, Bu? Apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu oleh Bapak pengawas. Begini Pak, sepertinya Bapak pengawas itu keberatan ketika saya mengajar anak-anak tidak menggunakan buku teks. Hmm, lalu bagaimana tanggapan Bu Nisa terhadap respon dari pengawas tersebut, Bu? Saya ini sejujurnya juga sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini saya ketika mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan, terus dari eh, apa eh, video juga ya. Yang penting semuanya itu mengacu kepada kurikulum. Nah, ketika saya menyampaikan hal tersebut, beliau agaknya kurang berkenan, Pak. Oh, jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini, kira-kira apa saja yang Bu Nisa lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar selama ini, Bu? Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, dan memang saya melihat juga ketika proses pembelajaran berlangsung juga anak-anak antusias gitu, Pak, terhadap pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, mengapa Bu Nisa tidak menggunakan buku teks, Bu? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga jadi sangat termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum yang sedang berjalan gitu, Pak. Memang yang sudah dilakukan Ibu cukup bagus, Bu.
Kemudian soal output-nya, menurut Ibu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut, Bu? Seperti yang kita ketahui kan bahwa karakter dan profil belajar para murid itu kan beragam dan kesiapan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya ya, betul ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran sampai sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada sih beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal gitu, masih ada yang beberapa yang di bawah KKM gitu Pak. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak pengawas kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Oh iya, saya pikir juga ada benarnya juga ya Pak ya. Iya, jadi setelah Bu Nisa tadi cerita, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Iya, terima kasih Pak Riki. Terus terang nih, saya sudah merasa nyaman. Akan tetapi Pak, masih ada yang sedikit mengganjal Pak. Satu hal yang membuat saya merasa resah, sehingga kepikiran terus gitu. Karena memang nih Pak, jujur, saya ini orangnya tuh suka overthinking gitu. Perasa gitu, kalau ada sesuatu yang di sekitar berubah itu jadi langsung, wih gitu, kepikiran gitu Pak ya. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga gitu bisa berdampak ke pekerjaan yang sedang saya lakukan. Jadi saya emang tipe orangnya yang sensitif dan overthinking gitu. Jadi suka kepikiran terus kalau belum dikendalikan teh suka kepikiran gitu Pak. Kira-kira apa yang membuat Ibu merasa masih sedikit resah, Bu, selama ini? Sebetulnya nih yang membuat saya masih rasa dan tidak nyaman itu adalah karena Pak pengawasnya itu menyampaikan hal tersebut itu kepada kepala sekolah gitu. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh, kalau begitu, saya bisa menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika Bapak pengawas memperingatkan Ibu, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa mendapat temuan, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Pak, betul seperti itu Pak. Pak Riki hebat ya bisa bisa menyimpulkan apa yang sedang saya rasakan. Nah Pak, kira-kira nih saya akan dipanggil tidak ya sama Bapak kepalanya gitu. Jadi nggak enak gitu sayanya juga. Jadi kalau menurut saya ya Bu, untuk masalah ini, coba Ibu refleksi sendiri dan coba Ibu persiapkan diri saja. Jika nanti suatu saat misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap dan siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak ya. Semoga semuanya sesuai yang diharapkan. Iya Bu. Jadi selanjutnya dari yang sudah kita bahas bersama ini, kira-kira apa rencana Ibu selanjutnya? Nah, kalau sudah saya udah pikir-pikir nih Pak ya, saya akan berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini. Semoga juga pasti beliau juga memberikan solusi gitu yang sudah saya rasakan ini. Oke, rencana yang sangat bagus ya Bu. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang bisa Ibu lakukan? Saya juga akan menemui Pak Pengawas, Pak, dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Kemudian saya akan meminta saran mengenai bagaimana melaksanakan proses belajar mengajar yang baik. Terus bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Iya Pak, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks sebagai salah satu sumber belajar dalam mengajar dan mengenai sumber-sumber belajar yang saya gunakan juga akan tetap saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Pak. Wah, subhanallah, luar biasa Bu Nisa. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu ya Bu. Alhamdulillah, sekarang saya sudah merasa lega.
karena jujur saya takut salah gitu Pak dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi dalam hal ini kan saya sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti berimbas pada penilaian kinerja Pak. Alhamdulillah, saya juga merasa senang Bu dan sangat bersyukur pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Selanjutnya, dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Nisa lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Oh, untuk mengenai hal itu secepatnya saya akan laksanakan ya Pak ya. Untuk kedepannya juga pembelajaran saya akan menggunakan buku teks, kemudian saya juga akan mematuhi aturan-aturan yang ada. Secepatnya juga saya akan menghadap ke kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa juga saya akan bertemu dan menemui Bapak pengawas. Oke, selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut, Bu? Kalau dalam masalah ini sih, saya masih dalam pikiran nih Pak ya, tapi saya akan berusaha berkomunikasi dengan rekan sejawat, dengan guru-guru yang lain, barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan gitu Pak, terutama dalam hal pembelajaran di kelas. Wah, ini ide yang bagus sekali, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin Pak, dan terima kasih banyak loh Pak atas waktunya, saran maupun masukan dari Pak Riki. Sehingga sekarang juga saya nih, beban saya itu jadi terhempas gitu Pak, jadi lega kembali. Dan semoga kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita Pak. Amin. Sama-sama ya, Bu. Baik Pak, sampai bertemu kembali ya Pak di sesi berikutnya. Semoga aktivitas kita diberikan kelancaran. Sebelumnya nih saya mau bilang, pokoknya makasih banyak Pak buat waktunya. Saya menjadi